Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar kalian di pondok? Bu Ana harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi matematika wajib untuk kelas 12. Ini berlaku untuk semua program IPA, IPS maupun bahasa. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan tentunya buku paket yang sudah dibagikan kepada kalian. Agar kegiatan kita pada pagi hari ini dipermudah, mari kita mulai dengan pembacaan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu harap kalian selalu tetap bersemangat untuk belajar walaupun kita belajar bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak normal, atau belajar dengan waktu yang sedikit dan mungkin dengan fasilitas yang terbatas juga. Namun semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar dan menimba ilmu di pondok pesantren. Baiklah, mungkin di buku kalian sudah ini ya, di daftar isi sudah ada beberapa informasi mengenai materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Untuk materi pada semester 1 itu hanya ada 2 bab, yakni tentang dimensi 3 dan tentang statistika. Namun karena keterbatasan kita dalam belajar, Ibu memilih materi statistika terlebih dahulu untuk diajarkan, karena untuk dimensi 3 itu akan lebih gampang apabila kita memvisualisasi bangun ruang yang akan kita pelajari. Untuk beberapa kelas yang sudah pernah belajar dengan Bu Ana, sepertinya IPA 12, IPA 4, dan 12 IPA 5 itu materi pengantar statistika sudah pernah disampaikan. Namun karena ini belajarnya floor untuk semua kelas, ya Bu Ana ulang dari awal saja. Pertemuan pertama, ini di peta konsep, mungkin di buku kalian juga sudah ada apa yang akan kita pelajari di materi statistika ini. Yang pertama adalah membaca dan menyajikan data, yang kedua ukuran pemusatan, yang ketiga adalah ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Untuk materi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah tentang membaca dan menyajikan data. Sebagian kelas yang diajar Bu Ana sudah ya. Dan yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Namun sebelum kita memasuki materi, perlu kalian ingat kembali materi statistika yang sudah kalian pelajari di bangku SMP. Bedanya ketika di SMP kalian belajar menyajikan data, membaca data, atau menghitung ukuran pemusatan data untuk data tunggal saja. Sedangkan di SMA yang akan kita pelajari adalah data berkelompok ya. Di buku kalian bisa dibuka di halaman 27 kalau tidak salah ya, statistika. Kenapa kita harus belajar statistika? Ya karena statistika itu banyak kegunaannya di dalam kehidupan kita. Mungkin yang paling dekat dengan kalian kalau sudah menerima raport itu ya, di sana tuh ada peran statistika untuk menentukan rata-rata atau menentukan peringkat di kelas itu ya, atau sebagai polling itu ya ketika pemilihan OSIS atau pilkada untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya, itu kan menggunakan ilmu statistika dengan menerapkan yang namanya modus. Intinya kalian belajar statistika itu pasti banyak kegunaannya ya, agar kita mudah membaca data dan mudah mengambil suatu kesimpulan dari penelitian. Itu salah satu kegunaannya. Baiklah, untuk sekarang silahkan kalian membaca buku paket, dibacanya secara scanning saja, dipilih materi yang gampang ya, karena di sana banyak permasalahan, contoh permasalahan-permasalahan, dan Bu Ana kira itu masih mirip untuk masalah 2.1, 2.2, dan seterusnya. Kalian pilih yang penting-penting,
bacalah tentang penyajian data dan tentang ukuran pemusatan data ya. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit untuk mbak-mbak pengurus bisa di-pause untuk menjeda ini ya, menjeda waktu membaca, berikutnya akan dilanjutkan kembali. Insya Allah sudah selesai ya membacanya. Bu Ana anggap selesai. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Untuk materi yang pertama, membaca dan menyajikan data. Pada penyajian data kelompok itu akan kita pelajari tentang penyajian data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi, kedua histogram, ketiga poligon, dan yang keempat OGIF. Namun di kompetensi dasar yang akan kita pelajari cukup kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi ya. Kenapa disebut data berkelompok? Karena ini berkelompok-kelompok kan datanya 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan seterusnya 65 sampai 69. Frekuensi di sini menunjukkan banyak data. Lah mungkin kalian di buku tadi membaca kenapa harus ada data berkelompok, kenapa tidak tunggal saja. Hal ini akan membantu kita apabila kita memiliki data dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya kita memiliki 100 data atau bahkan 200 data. Apakah iya kita akan menyajikan dalam diagram batang atau dalam bentuk diagram garis? Pasti sangat banyak sekali nanti ya yang akan digambar. Nah, oleh karenanya di sini kita ada penyajian data dengan data berkelompok. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, perlu kalian ketahui di tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama kelas interval, kedua batas bawah kelas, ketiga batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk yang pertama kelas atau interval. Di sini kelas pertama adalah 40 sampai 44, kelas kedua 45 sampai 49, sampai di sini kelas ke-6 adalah 65 sampai 69. Paham ya? Insya Allah paham. Lanjut yang B, batas bawah kelas. Batas bawah kelas itu adalah nilai minimal dari masing-masing kelas. Di sini di tabel adalah yang ada di bagian kiri ini. Berarti kelas pertama batas bawahnya 40. Kelas kedua batas bawahnya 45 dan seterusnya. Kelas ke-6 batas bawahnya 65. Lanjut ke batas atas kelas. Batas atas kelas adalah nilai maksimal yang ada di masing-masing kelas. Sehingga untuk kelas pertama batas atasnya adalah 44, kelas kedua batas atasnya 49, hingga kelas ke-6 batas atasnya adalah 69. Paham ya? Insya Allah paham. Kemudian D, tepi bawah kelas lah. Bedanya batas bawah dengan tepi bawah itu, untuk tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi dengan angka ketelitian. Angka ketelitian di sini adalah 0,5. Sehingga jika kalian ditanya tepi bawah kelas pertama adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Kalian ditanya tepi bawah kelas ketiga, 50 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 49,5. Dan seterusnya. Sekarang tepi atas kelas. Tepi atas, kalau tadi tepi bawah kan dikurangi ya. Untuk tepi atas rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atasnya ditambah dengan angka ketelitian 0,5. Tepi atas kelas pertama 44 ditambah 0,5 sama dengan 44,5. Kelas kedua tepi atasnya 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5 dan seterusnya. Dan yang perlu kalian ingat di sini bahwa tepi atas kelas pertama itu pasti sama dengan tepi bawah kelas kedua. Di sini tadi tepi atasnya 44,5. Tepi bawah kelas kedua juga 44,5. Demikian juga untuk tepi atas kelas ketiga pasti sama dengan tepi bawah kelas keempat.
Kenapa demikian? Nah, nanti kaitannya dengan gambar yang ada di histogram. Kita lanjut dulu ya. Yang F titik tengah kelas, yang dimaksud dengan titik tengah kelas adalah titik atau nilai yang berada di tengah interval ini, 40 sampai 44. Coba kalian cacah 40, 41, 42, 43, 44. Yang ada di tengah adalah 42. Nah, ini gampang karena hanya interval 40 sampai 44. Bagaimana jika intervalnya 40 sampai 100 sekian? Cara menentukan titik tengah tidak mungkin dengan cara mencacah. Maka cara yang gampang untuk menentukan titik tengah adalah 40 ditambah 44 dibagi 2. Atau titik tengah diperoleh dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Contohnya saja di kelas kelima, titik tengahnya bisa diperoleh dengan cara 60 ditambah 64 sama dengan 124, kita bagi 2 hasilnya adalah 62. Paham ya? Insya Allah paham. Titik tengah ini perlu kalian ingat karena akan berfungsi ketika kita belajar tentang ukuran pemusatan data, yakni rata-rata data. Lanjut banyak kelas. Kalau banyak kelas gampang, di sini sudah terlihat bahwa ada 6 kelas. Panjang kelas. Panjang kelas itu bisa kalian lihat dari interval ini, 40 sampai 44 ketika kita cacah 40, 41, 42, 43, 44 ada 5 ya panjang kelasnya. Panjang kelas ini bisa dicari dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Banyak yang keliru menentukan panjang kelas itu hanya batas atas dikurangi batas bawah sehingga menghasilkan nilai 4. Itu yang keliru, harus ditambah 1 ya. Atau bisa juga ditentukan dengan cara tepi atas dikurangi tepi bawah. Tidak perlu ditambah 1 kalau itu. Namun untuk amannya ya kalian cacah saja 40 sampai 44 itu ada berapa bilangan? Ada 5 kan? Dan perlu diperhatikan bahwa panjang kelas di masing-masing kelas ini pasti sama. 40 sampai 44 itu 5, 45 sampai 49 juga 5. Seandainya kalian bertemu soal lalu ada kejanggalan ya, salah satu panjang kelasnya tidak sama, itu pasti salah soal. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Tabel di sini ada 3 macam. Cuma yang kita pelajari tadi adalah tabel distribusi frekuensi yang biasa. Sebenarnya bisa juga kita buat tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk yang terakhir ini nanti ada kaitannya dengan OGIF, tapi kita skip dulu ya. Nah, tadi kan juga ada menyajikan data dalam bentuk histogram. Jika tabel tadi kita nyatakan dalam bentuk histogram, ini gambar yang merah ini, batang-batang, sekilas tampak seperti diagram batang, tapi ada bedanya. Kalau diagram batang itu untuk data tunggal, tapi histogram itu untuk data kelompok. Diagram batang, masing-masing batang itu ada jarak atau ada celah, sementara histogram itu tidak ada, saling berhimpit. Kenapa demikian? Karena tadi tepi bawah kelas berikutnya pasti sama dengan tepi atas kelas sebelumnya. Di histogram itu sendiri juga macam-macam. Untuk yang ditampilkan di layar ini keterangannya adalah interval kan, yang ada di bawah ini keterangan interval kelas. Bisa jadi histogram itu disajikan dengan memberi keterangan berupa tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Atau ada juga yang dengan cara memberi keterangan titik tengah kelasnya. Seperti apa contoh soalnya? Insya Allah di belakang nanti ada. Paham dengan histogram? Insya Allah paham ya. Nah, tinggi histogram ini bergantung pada frekuensi datanya. Untuk yang pertama kan frekuensinya 11, yang kedua frekuensinya 9, dan seterusnya. Ada juga yang namanya poligon. Kita singgung saja sebentar. Untuk poligon di sini diperoleh dari histogram yang tadi. Apabila histogram tadi kita pilih titik tengahnya, kita beri tanda misalnya dengan titik ya. Masing-masing batang ini ditandai titik tengahnya. Kemudian kita gabungkan dengan garis lurus lah. Maka akan diperoleh yang namanya poligon.
Sekilas poligon ini mirip dengan diagram garis, tapi ingat diagram garis itu untuk data tunggal, sedangkan poligon frekuensi untuk data kelompok. Paham ya? Insya Allah paham. Nanti ada juga yang namanya OGIF. Kemungkinan di buku paket juga dibahas, cuma kurang detail juga. Di sini akan kami skip juga karena untuk kompetensi dasar yang kita pelajari itu cukup sampai histogram. Perlu diketahui bahwa OGIF itu terdiri dari OGIF positif dan OGIF negatif. Di sini OGIF positif ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan OGIF negatif ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Diperoleh dari mana ini? Dari tabel ini, frekuensi kumulatif ya. Bisa kalian baca di buku jika penasaran. Bu Ana lanjut dulu ya. Oh, di sini kebetulan dia siapkan kalau tidak salah 5 soal. Kita jawab bersama-sama saja. Diberikan tabel data nilai matematika kelas 12. Pertanyaan pertama, berapakah panjang interval kelas pada tabel di atas? Gampang ya? Insya Allah bisa. Dari 40 sampai 49, 49 dikurangi 49, perlu ditambah 1. Ingat ya, hasilnya adalah 10. Jika masih bingung silahkan dicacah. 40 sampai 49 itu ada 10 ya. Lanjut soal kedua. Banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70. Di sini untuk 70 sampai 79 kan ada di kelas keempat, sehingga untuk menentukan banyak siswa yang nilainya kurang dari 70, kita memperhatikan kelas pertama, kedua, dan ketiga. Berapa banyak frekuensinya? 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Paham ya? Paham. Lanjut soal nomor 3. Berikut data tinggi pohon yang sedang diteliti mahasiswa jurusan pertanian. Pertanyaannya, tepi bawah dan tepi atas kelas ketiga adalah kelas ketiga itu di sini 95 sampai 99. Tepi bawahnya berapa? 95 dikurangi 0,5, 94,5. Sedangkan tepi atasnya 99 ditambah atau dikurangi? Ditambah ya kalau tepi atas. 99 ditambah 0,5 sama dengan 99,5, sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya, pernyataan yang benar mengenai data di atas adalah titik-titik. Pernyataan yang benar. Coba ya Bu Ana mulai dari yang C dulu. Tinggi pohon yang lebih dari 100 adalah 45. Yang lebih dari 100 itu kan berarti dari kelas keempat, kelima, dan keenam ya. Ada berapa frekuensinya? 21 ditambah 10, 31. 31 ditambah 14, 45. Langsung benar ya pilihannya. Lanjut ke soal kelima. Histogram berikut menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, ini adalah contoh histogram yang keterangannya menunjukkan tepi bawah dari masing-masing kelas, tepi bawah dan tepi atas. Karena kalian ditanya nilai yang paling banyak diperoleh, yang paling banyak itu pasti batang yang paling tinggi, yakni ada di kelas ke-4. Kalian perhatikan, yang ditanyakan di sini adalah interval kelasnya, sedangkan di sini ada keterangan tepi bawah dan tepi atas. Jika tepi bawahnya 60,5, berapa batas bawahnya? Pasti 61 ya. Tepi atasnya 70,5, pasti batas atas kelas tersebut adalah 70. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oh, ternyata masih ada soal terakhir ini. Data tinggi 40 siswa disajikan dalam poligon frekuensi. Ingat ini poligon. Jika itu poligon, maka keterangan yang ada di bagian bawah ini menunjukkan titik tengah dari masing-masing kelas. Banyak siswa yang memiliki tinggi 155 sampai 160 adalah sekian. Ingat, karena ini poligon, kalian tentukan dulu titik tengah dari 155 sampai 160 itu berapa? 157,5. Caranya 155 ditambah 160 dibagi 2 ya. Berapa orangnya? 157,5, ternyata ada 6 anak. Paham ya? Insya Allah paham.
Berikutnya bukan pertemuan kedua, tetapi materi kedua ya. Maaf ini sedikit ngebut karena belajarnya mungkin hanya 2 minggu sekali. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di sini ada 3. Yang pertama rata-rata, median, dan modus. Ketika kalian di SMP, insya Allah sudah pernah mengenal dengan istilah ini ya. Mean atau rata-rata itu biasanya kalau data tunggal diperoleh dengan cara menjumlahkan data lalu dibagi banyak data. Median itu nilai tengah, tapi dengan catatan nilainya harus diurut dari yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Untuk ukuran pemusatan data tunggal, Bu Ana anggap kalian masih bisa karena ini pelajaran SMP. Yang kita pelajari adalah rata-rata nilai kelompok. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 cara untuk menentukan rata-rata nilai kelompok. Yang pertama menggunakan titik tengah, yang kedua menggunakan rataan sementara, yang ketiga menggunakan metode coding. Yang akan Bu Ana bahas dan yang sudah pernah dibahas di kelas IPA 5 itu yang ini, yang menggunakan titik tengah. Untuk yang cara kedua dan ketiga silahkan kalian pelajari sendiri. Contoh ya, langsung contoh. Diketahui data kelompok berikut. Pertanyaannya, tentukanlah rataan hitungnya. Ingat, untuk menentukan rata-rata itu kita membutuhkan yang namanya titik tengah. Karena di tabel ini belum ada titik tengahnya, silahkan kalian lengkapi tabelnya. Jika dilengkapi akan diperoleh titik tengah seperti pada layar. 3-5 titik tengahnya adalah 4, 6-8 titik tengahnya 7. Insya Allah bisa ya menentukan titik tengah ini. Kemudian di rata-rata itu kita diminta untuk mengalihkan titik tengah dengan frekuensi kelasnya. Di sini dilengkapi di kolom keempat, 12 ini dari mana? 3 dikali 4, 5 kali 7, 35, 12 dikali 10, 120. Seterusnya sampai 4 dikali 19 adalah 76. Rumus rata-rata kan tadi ada sigma ya. Sigma FI dikali XI. Artinya sigma di sini adalah jumlah. Sehingga kita jumlahkan hasil kali yang tadi, hasilnya ini 472. Dibagi dengan jumlah frekuensi sigma FI. Di sini frekuensinya adalah 40. Sehingga rata-rata data ini adalah 472 dibagi 40 sama dengan 11,8. Paham? Insya Allah paham. Jika terlalu cepat bisa diulang lagi nanti videonya. Lanjut median lah. Median data kelompok dirumuskan dengan ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKME dibagi FME dikali dengan P. Di buku paket sepertinya itu ada rumus, cuma beda simbol saja. Kalau Bu Ana, TB itu artinya tepi bawah. Sedangkan di buku paket kalian, tepi bawah itu dilambangkan dengan LI. Panjang kelas itu ada yang melambangkan dengan P, ada yang melambangkan dengan C, ada juga yang melambangkan dengan K. Perlu diingat ya, istilah-istilah ini TB tepi bawah kelas median, N banyak data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil frekuensi kelas median, dan P menunjukkan panjang kelas. Berikut contohnya ada data pada tabel, tentukan median data tersebut. Sebelum kita menentukan komponen yang ada di rumus, kita harus menentukan dulu kelas mediannya. Kita tentukan dulu banyak datanya di sini kan berapa? 50 ya. Dari mana? Ini dijumlahkan frekuensinya. 6 ditambah 10 tambah 10 ditambah 8 tambah 12, 4 ketemu 50. Apa tadi artinya median? Median adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Sebenarnya bisa langsung kalian bagi, 50 dibagi 2 itu berapa? 25. Cuma karena ini datanya genap, ada yang menjumlahkan dengan 1. 50 dibagi 2 berapa? 25. Silahkan kalian cari data ke-25 itu ada di kelas mana. Untuk yang pertama 6 ditambah 10 itu masih 16. 16 ditambah 10 26.
frekuensinya kan sudah 26. Pasti data ke-25 itu ada di kelas nomor 3. Paham ya? Jangan salah, data ke-25 itu bukan kelas yang nomor 1, tapi urutan data ke-25 itu ada di kelas ke-3. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kelas mediannya adalah 35 sampai 39. Lihat lagi rumusnya, kalau belum hafal ditengok ya rumus ini. Apa saja yang kita perlukan untuk mengerjakan median ini? TB, tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini berapa? 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Setengah N sudah tadi ya, sudah ada nilainya kan, 25 tadi. Berikutnya FKME. FK itu tadi kan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median itu ada kelas 1 dan kelas 2. Kumulatif itu artinya dijumlahkan ya, sehingga FK di sini diperoleh dari 6 ditambah 10 sama dengan 16. Kemudian yang kita perlukan adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya tadi ini kan yang warna merah, frekuensinya berapa? 10. Ini. Kemudian panjang kelas dari 35 sampai 39 berapa? 35, 36, 37, 38, 39. Ternyata panjang kelasnya adalah 5. Nah, karena sudah tahu komponen yang ada di rumus, kita substitusikan ke rumus ini, sehingga menjadi 34,5 ditambah 25 dikurangi 16 per 10 dikali 5. Sama dengan 34,5 ditambah 9 per 2. Dari mana ya, silahkan kalian coret-coret ini. 25 dikurangi 16, 9, 10 dengan 5. Ini disederhanakan 2. Nah, nilainya adalah 39. Kesimpulannya apa? Median data tersebut adalah 39. Setelah kita hitung, perlu dicocokkan apakah benar hasil hitungan kita itu ada di kelas yang sudah kita pilih di awal. Ternyata benar ya, karena di sini intervalnya 35 sampai 39. Jika kita menghitung nilainya kurang dari 35 atau bahkan lebih dari 39, perlu dipertanyakan. Bisa jadi kita yang salah hitung. Paham ya median? Insya Allah paham. Ada pertanyaan? Tidak bisa bertanya karena ini video. Berikutnya adalah modus data kelompok. Modus itu data yang paling sering muncul. Setelah menentukan kelas modusnya, ini komponen yang ada di rumus, modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB tadi sama ya, tepi bawah kelas, P itu panjang kelas ya. Yang istilah baru di sini adalah D1 dan D2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, ini data yang tadi kalau tidak salah, tentukan modusnya. Kita tentukan kelas modus. Apa pengertian modus tadi? Adalah data yang paling sering muncul. Untuk tahu paling sering muncul atau tidak, kita perhatikan frekuensi kelas modusnya. Siapa yang memiliki frekuensi paling tinggi ini ya? Kelas ke-5, 45 sampai 49. Sehingga kelas modusnya ada di interval 45 sampai 49. Alasannya karena frekuensinya tertinggi, yakni 12. Butuh apa saja untuk menentukan nilai modus? TB. Tepi bawah kelas ini 45 dikurangi 0,5 adalah 44,5. Kemudian D1 itu tadi kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 12 dengan 8 selisihnya berapa? 4. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berapa? Selisih 12 dengan 4. Selisihnya adalah 8. Panjang kelasnya tadi sudah ya 5. Kemudian kita substitusi apa yang kita peroleh di sini ke rumus modus. 44,5 ditambah 4 per 4 ditambah 8 dikali 5. 44,5, 4 ditambah 5, 4 dikali 5, 20 dibagi 12,
Jika kita desimalkan 44,5 ditambah 1,67 hasilnya sama dengan 46,17. Paham? Dari hasil hitungan ini kita teliti lagi apakah hasil ini berada di interval yang tadi kita pilih. Ada ya, karena ini intervalnya 45 sampai 49. Kira-kira ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Jika di buku paket kalian itu belum diberikan rumus seperti tadi, cuma kalian diarahkan untuk memperoleh rumus yang dimaksud. Untuk rata-rata itu ada di halaman 64, untuk median ada di halaman 65, sedangkan untuk modus itu ada di halaman 66. Silahkan kalian pelajari lagi ya, itu kan masih banyak kolom yang kosong di buku. Silahkan kalian lengkapi lalu cocokkan jawaban kalian. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Ini satu soal lagi. Kita mikir bersama-sama ya, bukan mikir sendiri kalian. Latihan soal, perhatikan data yang disajikan dalam bentuk ini histogram. Dari tadi contohnya kan yang berbentuk tabel ya. Tentukan min, median, dan modus. Sebagian anak itu ada yang tanpa mengubah histogram ini menjadi tabel. Jika sudah paham, langsung ini yang diolah. Tapi jika masih kesulitan untuk pemula, silahkan sajikan data pada histogram ini dalam bentuk tabel saja. Contohnya seperti ini lah. Jika histogram ini kita sajikan dalam tabel, maka tampak seperti ini yang ada di bagian kanan. Dari mana sih 14 sampai 18? Ya tinggal memperhatikan. Ingat ini bukan interval kelas yang di bawah, tapi tepi bawah dan tepi atasnya ya. 13,5 pasti batas bawahnya 14, 18,5 ini kan tepi atas, pasti batas atasnya 18. Jadi untuk batang yang pertama ini pasti kelas 14 sampai 18. Berikutnya 19 sampai 23. Di sini kan ada 6 batang ya, sehingga akan diperoleh 6 kelas. Untuk frekuensi silahkan kalian perhatikan ini keterangan di samping. Kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua dan ketiga frekuensinya sama ya, tingginya adalah 5, dan seterusnya. Menentukan rata-rata untuk yang pertama, dari tabel tadi, karena rata-rata itu membutuhkan yang namanya nilai tengah, titik tengah ya. Silahkan kalian cari dengan cara 14 ditambah 18 dibagi 2 hasilnya 16, atau dengan cara dicacah sama saja ya. Setelah kita melengkapi titik tengahnya, jangan lupa kita kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. 3 dikali 16, 48, sampai di 6 dikali 41 sama dengan 246. Kenapa dijumlahkan? Karena rumus dari rata-rata itu adalah sigma ya. Sigma itu artinya jumlah. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 725 dibagi 25 sama dengan 29. Paham? Paham. Berikutnya menentukan median lah, median data. Data yang ada di tengah-tengah ini ditambah 1 ya. Sebenarnya langsung dibagi tidak apa-apa, 25 dibagi 2 itu kan hasilnya 12,5. Data ke 12,5 ada di mana? 3 tambah 5 ini masih 8 kan? 8 ditambah 5 13. So pasti data ke 12,5 atau di sini 13 ya. Ada di kelas ketiga ini yang dilingkari merah. Kelas mediannya adalah 24 sampai 28. TB-nya 24 dikurangi 0,5 sama dengan 23,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median kan ini ya. Kelas 1 dan kelas 2. Berapa frekuensi kumulatifnya? 3 ditambah 5, 8. F kecil itu frekuensi kelas median. Hasilnya adalah 5. Panjang kelas bisa dicari dengan cara 28 dikurangi 24 ditambah 1 atau dengan cara mencacah tadi. Hasilnya adalah 5. Kita substitusi apa yang kita ketahui di bagian kiri ke rumus median sehingga diperoleh 23,5 ditambah 4,5 sama dengan 28. Apakah 28 berada di interval yang ini, yang warna merah ini? Ya. Jadi perhitungan kita insya Allah benar.
Berikutnya modus lah. Untuk modus di sini Bu Ana tidak menyajikan dalam bentuk tabel, bisa langsung dilihat dari histogram. Karena modus itu adalah data yang frekuensinya paling tinggi, perhatikan di sini kelas ke-6 adalah kelas yang frekuensinya paling besar, yakni 6, sehingga di sini ini adalah kelas modus. Kan ini ada rumus TB, TB-nya yang mana? Ini sudah yang di lingkari merah ini ya, 38,5. Tinggal menentukan D1 dan D2. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini frekuensinya 6, kelas sebelumnya frekuensinya 2, sehingga D1 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk D2, karena ini adalah kelas terakhir, berikutnya tidak ada kelas lagi, anggap ini frekuensinya 0, selisih 6 dengan 0 adalah 6 ya, sehingga D2-nya adalah 6. 38,5 ditambah 4 kali 5, 20. 20 dibagi 4 tambah 6 atau 20 dibagi 10 hasilnya 2. 38,5 ditambah 2 sama dengan 40,5. Perhatikan hasil hitungan kita apakah berada di interval kelas ini. Ini kan tepi bawahnya 38,5, tepi atasnya 43,5. Ada ya? Insya Allah hitungan kita benar. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Sebenarnya ini akan kami jadikan tugas, tetapi mungkin kalian ini ya, jika tidak jelas bisa di pause nanti videonya, atau kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 81 nomor 6. Silahkan kalian kerjakan, berdiskusi dengan teman di kamar ya. Jika kesulitan silahkan bertanya kepada guru, tapi masih nunggu ketika kita sudah belajar secara normal alias tatap muka. Bu Ana harap walaupun dengan penuh keterbatasan belajar kita hari ini, semoga kalian mudah untuk menerima ya apa yang Bu Ana sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silahkan belajar tentang ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Insya Allah bertemunya masih 2 minggu lagi. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Di sini Bu Ana ada kuis. Coba ini yang buat orang lain, cuma kebetulan saja Bu Ana dapat linknya. Katanya sih ini statistika kelas 12, cuma materinya sejauh apa belum paham. Ya kita coba beberapa soal ya, sebagai refreshing ini. Jawabnya bersama-sama, bukan jawab sendiri-sendiri. Masih ada sisa waktu kan ya? Sebentar. Perhatikan tabel di atas. Interval kelas keempat distribusi frekuensi di atas adalah, ini kan 61 ya sampai 71. Pasti yang keempat itu dimulai dari 81 ya. 81 sampai berapa? Karena kelas berikutnya dimulai 91, pasti 81 sampai 90. Benar. Lanjut soal berikutnya. Titik tengah dan tepi atas kelas ke-6 berturut-turut pada tabel tersebut adalah kelas ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas ke-6 itu ini ya, 155 sampai 163. Titik tengahnya berapa? 155 sampai 163 itu adalah 159 ya. Ditanya juga tepi atas dari ini 163 ditambah 0,5 163,5. Bismillah. Oh ternyata benar. Soal ketiga, berikut ini yang merupakan ciri-ciri histogram adalah A. Jarak antara batang 0 berimpit, betul ya. Tinggi batang sama, tidak mungkin. Tinggi batang menunjukkan interval kelas, salah. Menunjukkan frekuensi ya, jarak antar batang boleh tidak sama, salah. Lebar batang menunjukkan frekuensi data, salah. Ini ya yang benar ya. Wah, ternyata benar. Lanjut ke soal keempat, simpangan baku. Lah karena ini belum dipelajari ya, kita jawab asal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salah.
Ragam data ini juga belum dipelajari, bismillah saja jawabnya. Aduh, salah lagi. Modus data lah, ini sebenarnya sudah ya tadi dipelajari, cuma harus hitung-hitungan. Kalau lihat kelasnya, modusnya itu ada di ini ya, di kelas keempat, karena frekuensinya yang paling tinggi adalah 10, 71 sampai 80. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Coba kalian hitung. Tepi bawahnya adalah 70,5 ditambah panjang kelasnya itu pasti 10. D1-nya 3 ya. D2-nya 1. 70,5 ditambah 30 dibagi 4. 70,5 ditambah 7,5, 78 insyaallah. Benar. Lanjut ya. Soal berikutnya, simpangan baku dari suatu data adalah 0. Dengan demikian dapat disimpulkan min kurang dari modus, min sama dengan jangkauan data, min sama dengan median, min kurang dari ini sepertinya ini. Salah, ternyata min sama dengan median ya. Ini akan dipelajari di pertemuan yang akan datang. Rata-rata, untuk menghitung rata-rata ini lumayan lama. Coba kita bismillah saja. Salah juga, tapi caranya seperti tadi ya, ini hanya mengejar waktu saja. Pernyataan yang benar adalah ring itu adalah selisih 9 dikurangi 5, 4. Pasti jawaban 3 itu keliru. Bismillah. Ternyata salah. Berikutnya, simpangan rata-rata ini belum dipelajari ya, di skip saja. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah masih tentang ini, tentang materi yang kita pelajari? Ternyata ini minta diulang katanya soalnya. Demikianlah refreshing, bukan refreshing ya. Jika kalian penasaran, nanti silahkan kalian minta alamatnya ke Miss Ana, bisa dicoba nanti ya kalau kalian sudah pulang atau bisa terkoneksi dengan internet. Demikian untuk pertemuan hari ini. Bu Ana harap semoga waktu yang sedikit ini dan kondisi belajar kita yang terbatas memberikan hasil yang baik. Apa yang Bu Ana sampaikan juga mudah kalian pahami. Mohon maaf atas semua keterbatasan. Mohon maaf juga jika terkesan tergesa-gesa karena ini mengejar waktu ya. Semoga di pertemuan yang akan datang akan lebih baik lagi persiapannya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa manfaatkan waktu libur kalian untuk belajar. Banyak berdoa. Semoga kita dapat kembali lagi belajar secara normal dan tatap muka di sekolah. Jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.